Halo teman-teman komunitas dimanapun Anda berada, salam sehat. Saya Herwin, saya dari Yamaha Riding Academy Semarang. Bertemu di acara perdana kita yaitu browsing, ngobrolin safety riding bersama dengan YRA Semarang dan komunitas Yamaha yang ada di Semarang. Kita akan ngobrolin tentang safety riding. Dan tentunya saya selalu berpesan kepada teman-teman semua untuk selalu ikuti prokes yang berlaku, yaitu adalah selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rutin untuk mencuci tangan. Semoga acara ini bermanfaat. Jangan lupa ditonton sampai akhir dan di like dan di share ke teman-teman yang lainnya. Bersama saya di sini sudah hadir teman saya dari WR 155 Semarang dan Bionic Semarang. Halo bro. Halo bro. Apa kabar? Sehat bro. Siap. Mungkin perkenalan dulu nih. Ini teman-teman saya dari WR 155 dan Bionic. Kebetulan kita masih di dalam satu wadah yaitu YRA Semarang. Untuk teman-teman yang pengen tahu apa itu Yamaha Riding Academy, nanti bisa baca-baca di link yang saya berikan di deskripsi supaya lebih jelas. Monggo dari WR dulu sama Bionic, silakan memperkenalkan diri. Udah prokes ya mas? Udah dong, di depan kita tadi sudah cek ya, aman semua. Silakan dibuka kok, itunya maskernya, biar kegantengannya kelihatan. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Kevin Mahardika dari komunitas WR 155R Semarang. Nama saya Andika, saya dari komunitas Bionic Semarang. Oke, itu tadi dari teman-teman WR 155 itu yang supermoto ya? Ya, supermoto dan trail. Trail ya. Trailnya Yamaha yaitu WR 155. Kemudian dari Bionic Ya. Semarang. Oke. Kita sini akan ngobrolin tentang safety riding karena bagi anak-anak motor itu sangat penting, ataupun bagi pengendara motor safety riding itu sangat penting sekali ataupun yang paling utama. Kalau kita lihat akhir-akhir ini ataupun setiap hari ya, kalau kita baca berita itu pasti ada tentang kecelakaan bermotor ya kan, apalagi dari anak-anak komunitas motor itu pasti tiap hari ketemu lah yang begitu-begituan. Itu kok bisa setiap hari ataupun setiap saat bisa ada itu, kalau dari teman-teman ini tanggapannya bagaimana? Itu kenapa itu? Faktornya apa yang bisa menyebabkan itu terjadi? Biasanya tuh kecelakaan nih bro, biasanya disebabkan 3 faktor nih bro. Dari mulai dari diri kita sendiri manusia, kemudian lingkungannya, lalu sepeda motor atau kendaraannya. Misalnya nih, kalau dari manusia itu kan biasanya karena Dari nggak tertib ya, ya pertama nggak tertib, terus yang kedua etikanya juga suka melanggar peraturan. nggak dijaga juga sih bro, kayak gitu tuh. Kalau saya lihat sih kebanyakan karena mungkin itu kali ya, Banyak masalah itu ya, dibawa-bawa di jalan, jadi emosi nggak kekontrol nih di jalan, jadi Habis putus cinta mungkin. itu pengalaman yang disebut. pengalamannya bro Kevin nih pasti. Kalau yang paling banyak tak lihat ya, yang paling banyak tak lihat itu orang sering main HP kalau naik motor. Oh iya. Itu sebenarnya kan nggak boleh sebenarnya, itu kan akan memecah konsentrasi ya. Kalau naik motor itu kan intinya kan fokus konsentrasi pada jalan yang kita lewati. Benar. Tadi kan ada yang faktor lingkungan tuh. Lingkungan tuh biasanya karena Kondisi jalan. kondisi jalannya Kurang memahami karakter jalan, Nah, kurang tahu kondisi nggak jalannya. tahu yang di dalam itu kondisinya gimana. ya. Tapi dia asal ini aja, Asal terabas aja lah. iya. Misalnya kalau keluar kota, kita kan nggak tahu tuh. Misalnya, wah tikungan ini nanti setelah tikungan ada apa, ataupun di sana ada jalan rusak. Antisipasinya kurang bro. Ya. Jadi selama ini orang-orang tuh mindsetnya tuh racing. Jadi mindset harus diubah menjadi safety riding. Oke. Kemudian dari kendaraan juga tadi ya, faktor penyebab kecelakaan dari kendaraan. Contohnya itu misalnya kayak spion mungkin ya diganti sama spion kecil. Sebenarnya nggak kelihatan kelengkapan gitu. dari kelengkapannya. Kelengkapan kendaraannya Kelengkapan ya. kendaraan ya meliputi spion, terus mungkin modifikasi juga. Oke, merubah banyak dari yang standarnya gitu. ya.
Kalau menurut saya itu spion itu paling vital ya. Jadi kadang ada orang itu kalau merubah motor baru nih ya, baru beli motor NMAX atau Aerox gitu kan. Spionnya kan sudah ukurannya kan sudah pas. Standar ya. Standarnya kan belakang view-nya kelihatan jelas. Bener. Terkadang orang itu suka ganti dengan spion yang Lebih kecil, lebih kecil gitu. bulat lebih kecil gitu. Nah, kadang ada yang jalu gitu ya, spion jalu. Bener. Jalu ke bawah itu. Itu kan akhirnya view-nya nggak jelas ke belakang, akhirnya ya itu salah satu faktornya bisa nyebabin kecelakaan. Karena misalnya spion itu kan kalau kita belok kita harus lihat spion dong. Nggak mungkin kita ngingu ke belakang gitu kan, harus lihat spion, ada apa enggak baru belok. Itu pun kita nggak harus lihat spion terus, kita juga ke depan antisipasi apa yang terjadi yang di depan kita. Yang lagi tren sekarang kalau tak lihat di anak motor Matic khususnya ya, itu spion jalu. Iya. Spion jalu itu sebenarnya tidak boleh digunakan karena itu tadi dia kan posisinya ada yang di stang dan tegak begini kan. Tegak sama yang bawah Yang di ini. bawah. Kalau kita lihat agak gini kan, susah. Iya, susah. Gini-gini. Kelihatannya ya bukannya belakang malah kelihatan perut ya. Iya. Apalagi kayak perut begini kan menghalangi pandangan ke belakang. Nggak kelihatan belakang, kelihatan perutnya, bro. Oke. Jadi buat teman-teman nih, pesan-pesan dari kita, hindari penggunaan spion yang kurang standar, artinya Tidak memenuhi standar. tidak memenuhi standar, misalnya terlalu kecil. Boleh ganti spion itu, tapi ukurannya jangan terlalu kecil dari spion standarnya, karena spion standar itu kan dia sudah diuji gitu ya, untuk view ke belakangnya sudah bagus gitu. Jadi kalau teman-teman mau ganti spion, usahakan cari ukuran yang minimal mirip, sama ukurannya. Iya. Jadi view kita ke belakang itu oke gitu kan. Kemudian tadi dari manusia tadi udah kita bahas, tapi yang paling utama sebenarnya penyebab kecelakaan, faktor penyebabnya itu adalah manusianya itu sendiri. Human error paling banyak di jalan itu. Misalnya sudah dilarang lewat dari situ, dia malah lewat gitu kan. Melawan arah. Melawan semuanya lah pokoknya, yang rambu-rambu itu diabaikan gitu. Kebanyakan tuh lawan arah gitu. Jadi ketiga faktor itu yang penyebab kecelakaan tadi ya. Dari manusia, dari kendaraannya juga, udah dari lingkungan. Oke. Sebenarnya kan safety riding itu pencegahan ya. Iya. Kalau menurut Bro Mahar atau Bro Andika ini, Iya. gimana menurut teman-teman safety riding ini? Kalau menurut saya sih yang pertama itu safety riding. Safety riding itu dibagi menjadi dua, safety mind dan riding skill. Jadi yang pertama itu harus memiliki pola pikir ketika mau berkendara. Ya, untuk riding skillnya juga harus dipertimbangkan. Contohnya seperti kita posisi berkendara, duduk itu hal sepele mungkin ya. Kalau kita tinggal duduk, kita nggak cuman asal duduk aja di motor, tapi ada teknik-tekniknya sendiri duduk di motor. Posisi badan kita, terus lengan kita juga itu penting. Sepertinya kok sepele, tapi itu juga sangat mempengaruhi safety riding juga. Oke, tadi kan teman-teman nyebutin ada dua tuh, safety mind sama riding skill. Contohnya tadi safety mind itu kan pola pikir, ya benar, pola pikir dulu nih yang dibenerin gitu. Jadi pola pikirnya itu, jadi sebelum kita bawa motor, kita harus punya kesadaran diri dulu nih. Kalau saya pakai motor itu, apa yang harus saya gunakan? Contohnya kan pakai Body protector. ya helm. Yang utama kan helm tuh. SNI ya, harus Ya minimal SNI, ya. kemudian Jaket. jaket, sarung tangan, sepatu. Nah itu kan panjang. ya itu kan hal-hal kecil sepele ya, tapi kadang suka lalai itu teman-teman yang lain. Jadi sebenarnya dari hal itu sebenarnya bisa menghindarkan ataupun meminimalisir luka yang terjadi kalau terjadi impact ya, atau terjadi kecelakaan. Kayak tadi kita harus pakai jaket, pakai sepatu, pakai celana panjang, pakai helm gitu kan. Misalnya kalau jatuh gitu, kalau nggak pakai helm,
di mana coba ya kan? Luka-luka pasti. Pasti. Kemudian yang Bro Andika tadi bilang riding skill-nya ya. Nah, duduk di motor itu kan ada caranya juga ya kan? Iya. Nggak asal duduk kan? Iya, pastinya itu. Posisinya. Jadi kadang kalau salah duduk itu lama-lama capek kan? Kalau dia udah bener duduknya, bawanya enak gitu kan, enjoy aja bawanya gitu. Ya yang pertama sih harus benar, terus harus nyaman juga mas. Itu Pandangan juga, pandangan mata ke harus fokus depan, juga. fokus. Oke. Ya menurut saya jadikan safety riding itu jadikan karakter mas. Karakter ubah mindset dari racing menjadi safety riding. Karena kebanyakan teman-teman kita itu konsep mereka kalau di jalan tuh biasanya konsepnya, mindsetnya racing. Gitu. Nah, nyambung yang racing tadi tuh ya. Kalau tak lihat lampu merah yang ada di sini ya. Coba deh perhatiin yang paling depan itu. Kalau begitu hijau, Itu udah Tancap gas. Iya. langsung cus gitu ya. Iya. Bahkan sebelum hijau ya, kuning udah. Yang harusnya hati-hati, tapi udah gaspol aja. Gitu ya. Takutnya kalau terjadi di depan ada orang menyeberang, kendaraan lain yang masih tertinggal setelah merah, kemudian hijau selesai kan pasti kan dari arah kesana kan ada yang tertinggal biasanya. Jadi itu tadi ya. Tahu ulangi lagi ya, safety riding itu pencegahan sebelum terjadi. Cara mencegahnya bagaimana? Ya, yang pertama safety mind dulu dong. Pola pikirnya yang benar, ya kan? Ya. Yang kedua riding skill-nya. Skill bawa motornya dibenerin gitu. Jadi yang kedua itu harus balance gitu ya. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa safety riding itu adalah pencegahan. Jadi kalau sudah terjadi kecelakaan itu bukan safety riding lagi namanya. Intinya yang dua tadi, safety mind sama riding skill. Betul. Safety mind itu ya pola pikir kita. Kalau riding skill itu kemampuan kita bawa motor, pengendalian motor. Nah itu harus balance ya, nggak boleh timpang. Misalnya kalau safety mind kita itu sudah benar, impact ataupun kecelakaan itu mungkin akan terminimalisir. Minimalisir. Tapi kalau riding skill atau skill bawa motor kita itu yang lebih jago, safety mind kita itu nggak diabaikan sana gitu ya, terlibat kecelakaan lebih gede. Itu lebih baik teman-teman jadi pembalap deh kalau begitu. Riding skillnya bagus, tapi mungkin safety mind-nya nggak benar gitu. Ya jadi pembalap aja, nggak usah di jalan raya gitu. Jadi kalau di jalan raya itu yang kedua itu harus balance. Harapannya ya supaya tidak terjadi kecelakaan tadi. Oke. Kemudian nih, sebelum berkendara itu kan harus ada nih perlengkapan yang harus kita pakai. Iya. Kalau teman-teman nih, Bro Mahar sama Andika, kalau sebelum naik motor biasanya pakai apa? Atau pakai kutang doang atau gimana? Coba diceritakan nih. Atau pas touring gitu. Kalau dari saya sendiri sih ya pas nggak usah touring lah mas, di jalan raya aja. Ya. Pola pikir saya tuh harus lebih safety dari pengendara yang lain gitu. Ya. Implementasinya gimana? Ya saya menggunakan helm yang standar nasional Indonesia. Minimal ya. Minimal lah. Oke. Atau enggak Terus, DOT ya, Department of Transportation Oke, itu DOT. internasionalnya. Terus yang kedua mungkin menggunakan pakaian atau celana yang safety. Celana panjang dong. Celana panjang. Oke. Pasti. Celana panjang kalau bisa sih celana jeans atau celana safety. Yang tebal, safety. Pokoknya yang nyaman dipakai lah ya kan. Iya, iya. Ya kalau nggak nyaman ya akan mengganggu juga, terlalu ketat Ya nanti. tapi nggak pakai kolor juga tuh mas. Oke. Lalu jaket pastinya, jaket atau minimal baju lengan panjang. Ini ya. Dan juga apa kalau bisa diusahakan yang berwarna terang. Oke. Baik. Kalau yang tadi Bro Andika bilang pakai jaket atau lengan panjang ya begini. Minimal. Kan kita nih kan di Semarang itu kan panas ya. Panas ya, Kalau Mas. kita pakai jaket terlalu tebel misalnya hari-hari gitu kan mungkin mengganggu Seperti juga kayak kan, nggak sauna nyaman. itu, Ya, sauna. jadi nggak nyaman kan itu kan Iya. mengganggu konsentrasi. Jadi minimal ya pakai baju lengan panjang seperti ini supaya ya kulitnya nggak hitam Kebakar. gitu. Ataupun kalau terjadi apa-apa kan minimal bajunya yang Gesekan, sobek. kalau terjadi gesekan kan Kemudian yang sarung sobek tangan jangan lupa. Sarung tangan ya, sarung tangan itu harus full
full. Full Oke. itu nggak boleh Setengah. 3/4 Nah, atau sebentar. setengah gitu. Ya, saya ambil contohnya ya. Oke. Contohnya Nah, seperti ini, ini. seperti ini. Ya. Jadi sarung Iya. tangan motor begini, Harus full ya. full. Kalau yang separuh itu kayak sarung tangan sepeda Iya nantinya. benar-benar. Harus full. Kemudian minimal ya, Ada protektornya. proteksinya, ya, Iya, bukan yang kain gitu ya. proteksi apa Iya. namanya? di pergelangan jari itu kan. Kan macam-macam tuh bentuknya. Ada yang ini kan pendek sampai segini, ada yang sampai segini juga Yang kan. sampai segini, Ya iya. tergantung kenyamanannya aja buat hari-hari sih. Saya kira ini cukup lah. Cukup lah. Kalau segini biasanya untuk balap sih mas. Diusahakan jangan Iya. terlalu sempit ya, sesuaikan ukuran kan ada S, M, Yang L. nyaman aja pokoknya. Kemudian untuk helm nanti mungkin akan kita kasih tips pemilihan helm itu ya. Nanti kita kasih contoh juga lah. Untuk itu juga mas, satu lagi saya nambahin sepatu. Ya, Sepatu itu minimal di atas mata kaki ya, untuk safety-nya. ya paling aman sih itu ya. Iya. Tapi kalau nggak punya intinya pakai sepatu lah. Pakai gitu. sepatu lah. Jangan sampai care ya. Kalau Atau pakai dan sendal jepit gitu. ketika misalkan teman-teman atau teman-teman di sini biasanya mungkin kalau hujan tuh biasanya mereka itu malah Dicopot sepatu. ya, malah sepatunya dicopot. Lebih berharga sepatu Ya, daripada kaki. kakinya. Ya itu dia kembali ke pola pikir tadi. Ya. Karena kan pola safety mind-nya itu kan masih belum begitu bagus. Makanya pada kali ini kita bahas itunya. Jadi kalau hujan, walaupun hujan ya usahakan tetap pakai Sepatu ya, sepatu, karena kan. itu penting. Malah saat hujan itu paling bahaya loh naik. Nah, iya. Itu malah kebalik. Pas saat dia hujan dia malah Sepatunya dicopot, Pakai ditenteng. sandal. malah pakai sandal. Nah, atau bahkan nggak pakai Nyeker sandal, kan? nyeker. Kebanyakan Iya. ada yang nyeker juga loh. Itu kalau misalkan banjir kan nggak kelihatan bawahnya, takut kena apa, ke batu lah lain-lain, nggak tahu. Iya betul. Jadi kebalik, pola pikirnya kayaknya kebalik nih. Jadi kalau naik motor, kondisi apapun, cuaca apapun, itu wajib sepatu itu pasti harus dipakai. Karena itu kan melindungi kaki lah. Bener. Kalau kaki nggak dilindungi, ya maaf aja itu bahaya sekali gitu. Jadi gini, apa namanya ya? Apa yang kita pakai pada saat naik motor itu yang akan melindungi kita kalau terjadi impact. Karena kalau kita kecelakaan naik motor, yang pertama kena itu ya badan kita gitu kan. Beda dengan kalau dia naik mobil kan. Kalau naik mobil kan dia dilindungi sama bodi mobilnya. Nah, kalau kita naik motor yang melindungi kita apa yang kita pakai? Sarung tangan, jaket, celana, sama sepatu. Gitu. Untuk helm itu kan sebenarnya ada beberapa jenisnya. Iya. Ada yang half face, Dan ada full yang face. full face. Dan Bisa di- nggak tips-tips milih helm? Iya, kalau saya pribadi sih yang pertama pasti cari Full face ya. untuk berkendara jarak jauh, Full face. untuk berkendara jarak dekat itu half Half face. face. Dan berkendara jarak jauh atau ketika touring itu saya biasanya pakai full face. Full face ya. Full face ya. Saya juga karena nyaman khusus untuk jarak jauh. Dan minimal berstandar SNI. SNI ya. Tentu juga ukuran juga penting. Jadi jangan terlalu sesak, jadi sehingga nanti lama kelamaan nggak nyaman. Pengalaman saya waktu itu pernah itu saya sebelum gabung ya, kan belum punya ilmu safety riding, pakai helm yang pas itu. Sempit ya, ngepres ya. Setelah 2 jam itu kepala pusing gitu. Nggak Jangan nyaman. 2 jam, Iya. setengah jam aja udah sakit gitu. Iya, nggak nyaman. Pernah Sebenarnya gitu. kita nyari helm tuh yang nyaman buat kita. Nyaman sih, Mas. dipakai. Oke. Pasti gitu. Nah, ini saya ambilin contoh dulu ya. Ini yang full face yang dipegang. Ini yang half face. Ini. Jadi ini kalau pengalaman saya. Sebenarnya yang kita rekomendasikan kemanapun kita naik motor berkendara, usahakan pakai yang full face. Iya. Karena itu tadi apa namanya, proteksinya dia full lengkap gitu. Depan ada pelindungnya di sini, ya kan? Iya.
Nah kalau half-face kan tidak ada. Cuman karena posisi kita misalnya yang sering jalan di kota-kota besar ataupun kota yang sangat panas, pakai half-face tidak ada masalah sebenarnya. Cuman rekomendasi saya tetap pakai yang full face. Misalnya ini ada kegunaannya. Kalau pakai half-face itu maksimal nggak boleh ini lebih dari 80 lah, kota-kota lah, speed kota-kota, karena depannya kan nggak ada pelindungnya. Diusahakan speed 60. Nah, dan kalau milih helm itu, kalau teman-teman lihat di sini ada Oh, nah ini nih, sertifikat. sertifikasi SNI. Ini Sertifikasi minimal SNI. di Indonesia harus ada SNI-nya. Ini juga ada ini. Ini helm Yamaha Yang pastinya full ada lah. face. Standar Full ya, face. standar nasional Indonesia. Kemudian ada lagi nih penguncinya. Ada berapa jenis tuh pengunci helm? Nah ini. Ada 2, bro. Nah ini. Yang pertama itu quick release, Nah quick release seperti itu ya. Seperti ini ya. sama yang kedua itu Double biasanya kita sebut dedering, Detailing atau double double daring. ding. Double daring. double daring. Ini standar balap sih. Iya. Kalau D-daring standar untuk dipakai balap, tapi untuk hari-hari juga nggak ada masalah sih. Jadi kalau saya hari-hari bawa motor itu, saya pakainya yang begini, Full face. full face. Gitu. Kalau yang half face ya nggak masalah dipakai, kan demi kenyamanan aja, boleh, nggak masalah. Itu Area tergantung dekat kenyamanan aja. aja. Cuman rekomendasinya adalah kalau dia pakai yang model begitu, ya untuk jarak dekat yang tadi Mardika sebutkan. Misalnya Mardika mau luar kota nih, dia kan speednya bisa kencang, bisa pelan, ya dia Betul. pakainya yang ini. Full Kalau face. hanya kota-kota, misalnya berangkat kerja dari rumah ke kantor, dia pakainya yang Half face. karena panas gitu ya. Nah itu teman-teman untuk pemilihan helm. Di jalan itu kan juga ada namanya blind spot ya. Blind spot itu kalau kita ketemu dengan truk atau mobil, blind spot itu kan area yang tidak terlihat. Titik buta. Titik buta, benar, titik buta. Contohnya yang di kiri atau kanan gitu, Iya. di belakang. Misalnya truk trailer lah. Trailer itu kan panjang, kotak. Long vehicle gitu. Nah, long jenisnya. vehicle gitu. Di belakang itu blind spot Dan spot. Tidak terjangkau. si sopir. Sopir. Artinya sopir pengendara truk itu ada area-area sekitar mobilnya itu yang tidak bisa dijangkau oleh spion. Itu yang namanya blind spot ya. Contohnya itu kan di belakang. Sisi kiri yang mepet gitu, atau Dan sisi sisi kanan, kanan. atau sisi persis depannya. Intinya kalau kita misalnya mau lewatin truk, kita jalan di sisi truk, kita lihat spion, sopirnya kelihatan, artinya sopir bisa lihat kita. Iya. Gitu Aman. kan? Titik amannya di situ. Pengalamannya biasanya gitu kan? Iya. Iya. Nah, tipsnya nih buat teman-teman, kalau mau mendahului truk itu yang besar ataupun truk kecil, usahakan kasih aba-aba lah. Kasih aba-aba. Contohnya kayak Kalau misalkan klakson. di malam hari atau di siang hari, lampu gitu ya. Lampu dim. Atau klakson. klakson Jadi itu si sopir tahu ya. ya, Gitu. buat tanda lah. Ya. Dan kalau di lampu merah tuh, hindari berhenti persis di Di belakang. belakang persis sama Iya, di Sama di depan. samping. depan persis. Depan persis. Nah, itu kan area-area nggak kelihatan sama sopir. Kalau kita persis depannya gitu, Posisi motor di bawah. iya betul, nggak Sopir kelihatan. juga nggak kelihatan. Itu banyak video kecelakaan terjadi hal-hal begitu. Sama di sisi spionnya sebelah kiri. Spion persis ya. Kalau truk ke belok ke Apalagi kanan, waktu pas belok gitu loh. ini kena ini. Bahaya. Apalagi yang panjang truknya. Long vehicle. Kalau ya. dia mau belok kan dia akan ambil apa namanya itu? ancang-ancang Nah. dulu. Ya. Misalnya mau belok ke kanan nih, kita ada di kanan. Dia kan pasti ke kiri dong. Ya. Nah, perhatikan tuh kalau dia sudah nyalain lampu rating kanan, artinya dia mau belok kanan ya. Artinya kita jangan masuk, ya kan? Kanan. Ya. Harus berhenti dulu di sini, tunggu dia lewat gitu kan. Dia lewat, baru kita lewat. Ya, Itu juga salah satu yang sering terjadi kecelakaan di Indonesia ya itu mas. Ya, karena nggak sabar, terburu-buru, Atau dia ngikutin nggak- truk terus. dia nggak ngeh, dia nggak Ya. paham truk itu mau kemana. Kalau kita di jalan itu ya harus serba hati-hati, harus bisa memprediksi bahaya yang akan terjadi. Misalnya di depan ada perempatan, kita bukan nambah kecepatan dong, harusnya tambah dipelanin karena ada perempatan. Nah, kita harus prediksi tuh.
Di situ pasti nanti ada yang Antisipasi misalnya ada ya. yang mau lewat Benar-benar. perumahan. Perumahan. Kan banyak anak kecil loh. Iya. Tiba-tiba ntar bulannya keluar gitu kan. Lari-lari. Ya, kita kan harus jaga speed lah. Kemudian kayak yang blind spot tadi. Blind spot nggak cuma di perumahan aja ya pun di jalan besar seperti jalan-jalan jalan provinsi kita harus hati-hati juga blind spot ketika kita akan mendahului truk atau long vehicle kendaraan panjang itu kita harus dijarai ketika kita di samping kendaraan panjang tersebut. Jangan sampai kita mepet banget, itu sangat berbahaya. Dijarai setidaknya berapa meter dari samping kita truk Ya, tersebut. intinya kan perhatikan spionnya. Iya. Kalau sopir kelihatan, artinya kita kelihatan. Intinya seperti itu sih, supaya kita juga aman. Blind spot juga ada di jalan Menikung sama Tanjakan. tanjakan. Itu juga ada blind spot juga tuh, karena kita kayak tanjakan begini kan kita nggak tahu tuh Ya. ada kayak yang nanti nyalip di sana gitu kan kadang begini kan, Iya, kita dari bawah gitu kan, kita nggak tahu dari depan nanti Itu malah biasanya jumba kalau- gitu sama truk gitu kan. Itu biasanya kalau kita touring itu biasanya hawa nafsunya diuji di situ, bro. Kita, wah kok sepi, pengen kenceng lah, itu kita harus menahan hawa nafsu untuk menjaga kecepatan. Karena kadang kalau kita kenceng kita nggak tahu jalannya nikung atau naik itu kan Ya. blind spot tanpa memperhatikan apa yang di depannya. Ya biasanya sih kalau kita keluar kota ya sering-sering aja lihat rambu Iya. jalan. Ya lebih antisipasinya kita selalu dim mungkin. Ya itu kan biasanya di jalan-jalan tuh lengkap Malam tuh. hari ya. Misalnya mau belokan di depan itu pasti ada rambunya. Iya. Ada belokan panjang atau belokan S, itu kan Ya, pasti ada S, rambunya. iya. Nah kalau udah ketemu begitu ya antisipasi pelan gitu. Kemudian kalau pas berbelok nih, tipsnya dari teman-teman gimana nih kalau kita mau belok bawa motor gitu? Di area blind spot. Atau Ya gimana? pastinya kan kalau Ya, belokan ya pastinya blind itu spot. Itu tipsnya gimana nih kalau berbelok? Kita cukup rendahkan kecepatan aja. Hmm. Untuk antisipasi, jangan mengerem ya, diusahakan kalau mengerem takutnya kita nanti nggak imbang, bisa jatuh. Ketika sudah berbelok kita gas perlahan aja seperti Oke, biasa. Jadi mungkin bisa nambahin sebelum belokan speednya turunin. Speed diturunin. Nah, selama belokan itu kan kita nggak boleh aktivitas kayak nurunin gigi kalau motor yang sport ya, Ya, nggak boleh nurunin gigi. Itu kan bisa tiba-tiba nanti speednya langsung drop, motor tidak bisa dikendalikan. Intinya sebelum belokan itu kita sudah bisa antisipasi, turunin gas, Kurangi kecepatan. kurangi kecepatan, kemudian selama ngelewatin belokan ya sudah tenaga motor terakhir aja. Iya. Misalnya kalau kurang kencang ya ditambahin gasnya dikit. Nah begitu tikungannya sudah mau habis ya kita tambah gas supaya motornya kembali normal gitu untuk lewatin tikungan. Sebelum lanjut saya pesanin cemilan dulu ya. Lapar Siap. banget. Nah, Mbak tolong cemilannya dong. Oke, terima kasih ya Mbak. ya. Bro, ini khusus hanya ada di Semarak sini, Ya. di tempat lain tidak ada. Makasih ya Terima Mbak. kasih. Oke, silakan cokot ya namanya ya. Ini apa ini tadi? Ini tradisional nih Bang, Ya. mendoan khas Semarang. Monggo. Sambil lanjut ya. Kalau kita berkendara malam itu kan banyak yang harus diperhatikan. Beda dengan kalau pas berkendara siang lah. Malam itu kan yang pertama yang harus kita perhatikan itu kayak lampu-lampu. Kemudian Berpakaian yang terang. pakaiannya yang terang supaya gampang terlihat sama pengendara lain ya. Kemudian jangan lupa speednya juga dijaga, nggak boleh kencang-kencang. Yang pertama tadi kan masalah lampu tuh, lampu utama, terus apalagi tuh rating, sein, lampu sein, Lampu rem juga penting. lampu rem. Nah itu dipastiin normal, nyala normal ya. Karena kalau malam yang jadi isyarat utama ya ketiga lampu itu tadi kan.
Kemudian gunakan pakaian yang Terang. terang. Nah, terang itu dalam arti misalnya pakaian yang warna putih, warna kuning, atau jaket yang ada apa tuh namanya? List stiker. Reflektor gitu ya. Reflektor, ya. Jadi kalau dia kena sinar Bisa lampu gitu, dia memancarkan mantul. cahaya. Nah, supaya lebih safety lagi ya pakai yang model begitu. Kemudian kalau musim hujan nih, pasti sering dong kalau musim hujan. Ya, Tipsnya dari teman-teman bagaimana? Kalau saya sih paling dalam penggunaan jas hujan ya. Jas hujan ya pemilihannya yang setelan bro setelan. harusnya. Jadi Baju sama celana. Baju sama celana. kalau bisa jangan sampai pakai yang ponco atau Batman mas. Oh, Bahaya ya. kewer. Kewer. Kalau pakai motor sport yang ditakutkan itu nyangkut di rantai mas. Ya. Jadi karena dia kan ke belakang Ya, jadi selalu gerak kan. gerak ya. Kemudian saya tambahin tuh, kalau hujan paling utama itu jaga jarak tuh. Oh iya. Ya, Jaga jarak. Jaga jarak itu dalam arti gini. Kenapa kita harus jaga jarak ya? Walaupun tidak hujan ya tetap harus jaga jarak ya. Tapi kalau pas hujan, jaga jarak aman itu sangat penting. Karena itu tadi Cengkraman. traksi roda ke aspal kan berkurang karena ada air. Cengkraman remnya itu berkurang Kan pasti pastinya. berkurang karena dia kena air ya. Kena air. Rem kena air itu kan dayanya Piringan kan berkurang. cakramnya kan Iya, basah betul. itu. Kemudian visibilitas, jarak pandang itu kan berkurang juga. Kemudian speednya dijaga. Yang biasanya misalnya lewat jalan itu lari 80, jadi kurangnya jadi 40. Dan satu lagi kalau hujannya lebat, kencang, angin kencang, yang mending berhenti. Ya kan? Pernah nggak ngalami di jalan tuh hujan lebat, angin kencang? Apalagi di daerah pegunungan, Nah, hujan betul. lebat itu kabut itu nggak Lebih baik pandangan lebih baik berhenti dulu. cari kopi. Cari kopi ya. Kopi ya kan? Siapa tahu di dalam warung kopi ketemu sama teman lain gitu. Teman lain atau jodoh mungkin. Jodoh ya. Silakan dimakan aja. Iya. Saya kok sukanya yang ini ya. Oke. Enak nih kayaknya. Sama nambahin sedikit sih mas. Ketika hujan lebat, kabut, kalau bisa sih pemilihan helm itu kaca yang Mikanya yang bening ya. Iya, karena kalau kaca kena air itu kan udah. beruet ya, ngembun ya. Iya, betul. Kalau bisa yang terang lah. Kalau di jalan itu kan kalau kita perhatiin itu kan ada garis-garis ya tuh ya. Ya garis Tahu? memanjang. Marka. Marka jalan gitu kan. Kalau nggak salah itu ada garis lurus Iya garis lurus. tanpa Lurus putus-putus atau yang putus-putus. di tengah gitu. Itu artinya kenapa itu kok dibuat garis lurus tanpa putus-putus? Itu nggak bisa nyalip sih mas. Oh, Biasanya dari Kalau misalkan dari kiri nggak bisa ke kanan, maupun dari kanan nggak bisa ke kiri. oh itu artinya kalau dia lurus tanpa putus-putus kita nggak boleh menginjak garis Iya. itu. Gitu. Iya. Kemudian kalau putus-putus, Putus-putus kita bisa pindah jalur. oke, itu artinya bebas. Kiri, itu kan kanan. dari polantasnya sama di zoom kan dia harus survei dulu jalannya seperti apa. Kalau jalannya seperti A ya dia pakai yang itu yang marka yang tanpa putus. Tergantung kondisi lika-liku jalan. Kalau saya lihat sih yang tanpa putus-putus yang lurus gitu biasanya di tikungan. Tikungan atau di jalur cepat yang orang Sama tidak di boleh nyalip, tanjakan. sama di tanjakan gitu. Kemudian ada itu satu lurus tanpa putus-putus, satu Putus-putus ya. Kalau misalkan yang satu lurus itu di sebelah kiri, yang sebelah kiri nggak bisa ke kanan mas. Oh iya benar. Tapi Jadi kalau yang putus-putus di sebelah kanan, meskipun Dia yang boleh. yang, Yang ada sebelah. garis lurus juga, yang kanan ini boleh. putus itu boleh ke kiri. Oke, itu tergantung di sisi kita ya. Iya. Garis itu tergantung sisi kita, barisnya model gimana. Gitu. Benar. Kemudian yang rambu lalu lintas itu ada beberapa warna kan. Iya. Ada merah, kuning, hijau. Merah itu untuk Pelarangan. Iya larangan, dilarang parkir, dilarang lewat atau Berhenti. perboden gitu. Kalau yang kuning peringatan. peringatan, hati-hati. Hati-hati. ya kan? Biasanya di pegunungan tuh juga banyak itu. Ya misalnya kalau mau ada Turunan, tanjakan, belokan, tikungan. biasanya kuning-kuning gitu itu artinya awas, hati-hati. hati-hati. Rawan longsor gitu. Ya, artinya itu apa namanya?
Peringatan. Kalau di depan ada sesuatu gitu Iya, kita harus betul. lebih hati-hati. Itu hati-hati tikungan, bukan tikungan teman ya. Nah, itu beda Beda cerita. Itu udah beda segmen itu. Kemudian yang hijau itu penunjuk Penunjuk jalan. penunjuk Arah jalan. Ya. Kota, kecamatan tuh. Kalau biru Itu penunjuk rambu. arah, Perintah. perintah ya. Rambu perintah, kanan, kiri gitu ya. Oke. Biasanya juga di masuk kota itu biasanya ada di lingkari merah, ada speednya misalnya 50, artinya Speed limit. speed limit ya. Itu tidak boleh melewati 50 km per jam ya. Atau di perumahan itu juga harus pelan-pelan. Sekolah. Sekolahan. Nah, satu lagi ada Satu juga. lagi coklat, Mas. Apa tuh? Itu biasanya tempat-tempat Pariwisata. Anak Bumi motor kan biasanya perkemahan. berwisata. Ada. Biasanya kalau ketemu tempat wisata kan warnanya coklat gitu ya, Ya, pelangnya coklat, gitu ya. ya. Jadi kalau ketemu coklat, wah wisata ini. wisata, ya wisata lah. Wisata motor. Nah, jadi gini, posisi duduk itu yang pertama pastikan kalau motor sport gini ya. Kalau motor sport itu ini paha itu ngapit ke tangki. Nah, kalau posisi ini tangan sama bahu itu harus rileks dan dia harus membentuk kayak huruf O begini. Nah, kalau ini itu menggenggam hand gripnya nggak usah terlalu kuat-kuat lah, rileks aja. Intinya ini rileks, ini bahu rileks, oke. Dan tangan ini jangan selalu standby di kopling ataupun di rem depan, rem tangan gini. Ini jangan selalu standby karena tanpa sengaja nanti bisa kepencet nih. Jadi kalau orang refleksnya kurang benar, kalau standby di handle rem begini, apa yang dia pegang itu biasanya langsung digenggam kuat, itu sangat bahaya, nanti bisa jatuh. Nah, perhatikan kaki, dia lurus ke depan seperti ini, kemudian ini ngapit ke tangki. Kemudian posisinya harus pas lurus di tengah motor gini ya. Tengah motor, kemudian pandangannya lurus ke depan. Nah, sebelum jalan itu biasanya kita harus memperhatikan kondisi sekitar, pakai spion bisa, atau lihat kiri kanan sekilas boleh. Oke, ini untuk jalan secara single riding namanya. Jadi posisinya bagus, ini badan jangan terlalu kaku, jadi rileks aja. Tangan juga nggak boleh seperti ini nih, nggak boleh terlalu lurus. Kalau dia terlalu lurus, kita mau ngendalin motor itu susah, jadi harus rileks, jadi kayak membentuk huruf O atau kayak meluk gitu. Nah, kalau boncengan ada lagi caranya. Ini bro, boncengan. Nah, boncengan kita coba naik. Ya, boncengan coba naik. Ya. Nah, boncengan juga itu ini nggak boleh terlalu jauh ya, nggak boleh terlalu jauh. Jadi posisinya harus agak rapat dan tangan itu harus memegang pinggang dari rider dan posisi kaki juga mengapit rider di depan. Dan diperhatikan juga posisi badan si boncenger itu harus lurus, rileks mengikuti si rider di depannya gitu ya. Kalau tidak memungkinkan seluruh tangan itu memegang pinggang si rider, itu boleh salah satunya memegang handle bagian belakang motor. ini jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh, jaraknya harus agak rapat. Nah, pastikan sudah stabil baru jalan. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini dulu ngobrol kita tentang safety riding. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Tetap teman-teman, pesan saya adalah jaga kesehatan, ikuti selalu prokes yang berlaku, dan tetap safety riding kalau kita naik motor. Jangan lupa untuk videonya di like, di share ke teman-teman yang lain supaya dapat berguna juga buat teman-teman kita yang lain. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhirnya video ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dan intinya tetap selalu gaspol. Aspal. Gaspol.